Lancang depan. Ada tuh barisannya yang itu. Dagat. Barisannya rapi ini. Nah, langsung masuk deh. Yang mana ada? Nah, dah, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? dasar kita cinta dengan negara kita yaitu Indonesia. Maka marilah kita bersama-sama sebelum bernyanyi diharapkan berdiri dulu dan menjadikan lagu Indonesia Raya. Sampai, yuk.
Ada berapa memang kita di Indonesia ini apakah sukunya banyak atau sedikit? Nah, sukunya ada banyak. Karena kita akan pelajari yaitu indahnya keragaman. Nah, keragaman. Jadi yang akan kita pelajari yaitu indahnya keragaman bab 3. Sebelum kita mulai belajar. Sudah siap, bukunya sudah dibuka. Yang kita pelajari di sini yaitu indahnya keragaman bab 3 atau keragaman sebagai sunnah. Coba di situ kalian lihat, di situ ada gambar 3.3 dibuka halaman 42. Pelajari pelajaran yaitu bab 3. Kalian bisa melihat gambar 3.3. Nah, sekarang penjelasannya di sini yaitu keragaman sebagai sunnatullah adalah bagian dari ketetapan alam semesta yang mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan Allah. Nah, dalam menciptakan variasi di dalam penciptaannya. Jadi Allah menciptakan itu di dalam alam semesta ini supaya kita semua bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi di Indonesia ini kita banyak memiliki. Jadi Allah menciptakan manusia dengan beragam ciri-ciri, suku bangsa, berbahasa dan lain-lain untuk menguji atau mengajarkan toleransi dan memperluas pengalaman hidup. Nah, itu keragaman perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keragaman, baik keragaman di mana yuk? Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Jadi di Indonesia banyak sukunya, agamanya, bahasanya, adatnya, budayanya dan sebagainya. Terus keragaman di penduduk Indonesia ini mencakup beragam suku, agama, adik, menciptakan lengkap budaya dengan kaya. Jadi kekayaan. Jadi Islam mengajarkan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama Islam. Ya, agama yang membawa rahmat kepada kebaikan. Apalagi kasih sayang bagi seluruh manusia. Ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri ada banyak sekali. Salah satunya ialah yaitu tolong-menolong. Ya, toleransi antara agama. Nah, setiap agama mengajarkan toleransi. Namun toleransi dalam Islam adalah toleransi hal apa itu? Ya, hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam akidah, dalam kurung keikhlasan. Dan juga toleransi memiliki arti bersifat atau bersikap menebang, menghargai, apalagi membiarkan ya, terus pendapat ya, itu menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan. Perhatikan di depan di sini
gambar. Nah, di situ ada gambar itu tokoh-tokoh agama. Nah, jadi tokoh-tokoh agama. Jadi di sini tokoh-tokoh agama. Nah, jadi ada mengganggu umat agama lain ketika beribadah. Itu yang disebut dengan toleransi. Toleransi dalam beragama. Jadi jangan anak mengganggu. Di situ ada 6 orang. Sama orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Tidak membedakan teman. Jadi teman tidak boleh dibedakan walaupun berbeda agama, berbeda golongan, kaya miskin sama. Bapak yang bertanya. Nah, ialah apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunatullah? Ya, apa jawabannya? Keragaman sebagai silaturahmi merujuk pada variasi dan perbedaan yang merupakan bagian alam semesta kehidupan. Mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Ya, bagaimana keragaman di bidang pendidikan dapat meningkatkan pembelajaran? Ayo, siapa? Ya, apa jawabannya? Keragaman di bidang pendidikan memperkaya perspektif, mempromosikan diskusi yang mendalam, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ya, yang selanjutnya pertanyaannya, bagaimana masyarakat dapat merayakan dan memanfaatkan keragaman sebagai kekayaan bersama? Lantas, Ya. masyarakat dapat merayakan keragaman dengan menghargai perbedaan, berbagi pengalaman, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan inklusif. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak positif dari keragaman budaya dalam suatu komunitas? Lantas, Ya, keragaman budaya dapat memperkaya tradisi, seni, dan nilai-nilai suatu komunitas, menciptakan lingkungan yang dinamis dan kreatif. ya, betul betul namanya. Jadi kita sudah mempelajari tadi tentang keragaman sebagai sunatullah dan bermacam-macam adat istiadat yang ada di negara kita seperti bahasa, suku, agama, ya ras. Jadi ada beberapa bangsa besar hidup di negara kita. Jadi ada beberapa negara juga yang hidup di negara kita, yaitu negara Indonesia. Seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Nah, negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, yaitu berupa pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Jadi suku besar yang terkenal antara lain ialah yang pertama Jawa, terus Sunda, ada di Jakarta apa itu? Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan sebagainya. Jadi banyak. Adapun agama yang di Indonesia, jadi agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Agama Islam, agama Kristen, ya, Katolik,
Sunda, Buddha, dan Konghucu. Ya, Konghucu. Kelompok buatlah 3 kelompok. Ini Bapak nanti di ajarkan itu nomor 1 yaitu upacara keagamaan yang ada di Indonesia ditetap seperti suku bangsa. Ya, sukunya, agamanya. Nah, ternyata nanti diikat di kantornya. Tiga-tiga aja. Tiga-tiga aja. Islam, bilang. Betarin. Khairi. Lokal pemimpin. Aku ada. Kalau masih kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ampun. Mana buat lagi? Sini. Ya, apa sudah selesai semua? Sudah. Presentasi maju ke depan bacakan dari materinya tadi itu tentang keagamaan. Ya. Baik sukunya, agamanya, bisa senjata atau rumah adatnya. Jadi yang pertama dulu dari kelompok Satu. Nah, Agama di Indonesia beragam-ragam. Yang pertama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Dan suku di Indonesia beragam, seperti suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Madura, Bugis, dan Baijan. ya, tepuk tangan dulu. Dari presentasinya tadi apa yang ditanyakan tentang yang disampaikannya tadi, yaitu tentang agama dan sukunya. Ya, tidak ada tepuk tangan. Kelompok 2 ya, pada kelompok 2 dipersilakan untuk maju untuk presentasinya. Dan kelompok 2. Ya, bacakan dulu hasilnya. Senjata di Indonesia bermacam-macam. Pertama, senjata gulung dari Jakarta. Kedua, kujang dari Jawa Barat. 3, keris dari Lampung. Mandau dari Kalimantan Timur. Yang selanjutnya rumah adat atau rumah limas dari Bangka Belitung. Kedua, rumah sesat dari Lampung. Ketiga, rumah Luklu dari Jawa Tengah. Keempat, rumah Banjar Bungung dari Kalimantan Selatan. Ya, ada yang ditanyakan dari presentasinya. Ya, rumah.
Dari mana? Bu? Dari Jawa Tengah. Ya. Rumah adat dari Jawa Tengah. Apa? Adakah ada pertanyaan? Ya. Suku di Indonesia bermacam-macam. Yang pertama Jawa, Sunda, Bugis, Madura, dan agama. Yang pertama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ya, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah keragaman penduduk Indonesia mencakup beragam-ragam, yaitu seperti agama tadi, apalagi suku, adat istiadat, dan juga banyak orang asing yang berada diam di Indonesia. Jadi kesimpulannya Indonesia yang kaya dengan suku dan agama. Hanya Indonesia yang memiliki banyak suku, bahasanya bermacam-macam. Dari suku tadi, suku Jawa, Dayak, Ambon, Bugis, dan Madura itu yang kita sebutin aja masih mengerjakan kerja kelompok tadi, yaitu mencari keragaman atau suku-suku dan bahkan agama, sampai dengan ada yang menyampaikan tadi tentang rumah adat, senjata yang kita kerjakan hari ini. Ada yang tidak dimaklumkan dulu atau yang ditanyakan? Ada? Ayo Pak. Ya, Pak. Mengapa pentingnya untuk memahami dan menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena memahami dan menghargai tadi ialah keragaman yang membantu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita ini kaya dengan apa? Yaitu pengalaman hidup. Kita bagaimana supaya pengalaman kaya kita hidup itu kita harus berani mencoba. Karena pengalaman ialah guru yang sangat berharga. Keragaman membantu kekayaan pengalaman hidup, yaitu karena membangun toleransi dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Jadi membangun supaya masyarakat ini kita menjadi harmonis. Nah, hidupnya aman dan tentram. Ya, mari kita menyanyikan lagu dari Bang Haji Rhoma Irama, yaitu yang berjudul Penduduk Indonesia. Nah, kita menyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. 260 jiwa juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, bila sudah selesai waktu yang kita pelajaran pada hari ini, maka dipersilahkan kita akan membaca doa. Tapi sebelum membaca doa, rapikan dulu bukunya. Dan Bapak ingatkan kembali agar bisa belajar atau mengulang kembali pelajaran yang Bapak telah sampaikan hari ini. Jadi Bapak sampaikan di rumah, jangan sampai tidak belajar. Bila ingin menjadi orang sukses harus belajar rajin. Karena tanpa belajar kita tidak akan menjadi pintar. Dan juga disertai dengan doa. Ya, sekarang kita mulai membaca doa. Untuk ini dipersilahkan kepada teman kita atau yang menjadi. Mari kita mengangkat tangan berdoa. Mulai.
bagi kalian semua. Jadi Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup, Bapak tekan. Mohon maaf jikalau banyak kata-kata Bapak ada kesalahan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.